semuanya, namaku Lisa. Aku jatuh koma dan saat aku sadar, 1 tahun dan 9 bulan kemudian, aku dapat berita yang mengubah hidupku. Ayahku meninggalkan ibuku saat aku masih kecil dan ibuku berusaha kompensasi ini dengan membelikanku barang dan membiarkan aku melakukan apapun. Aku akui, aku jadi agak manja. Jadi saat aku mendekati usia 16 dan ibuku mulai membatasi gerakanku, aku marah besar. Aku menyelinap keluar dan bawa pulang pacarku ke rumah saat ibuku sedang tidur. Pacarku, Billy, adalah kakak kelas di SMA. Laki-laki idaman, tinggi, rambut pirang yang panjang, mata yang indah. Semua perempuan menginginkannya, termasuk sahabatku, Gianna. Tapi dia milikku. Tapi sebentar lagi ulang tahun Gianna yang ke-18. Dia tinggal di rumah besar di samping hutan, dan aku tahu semua orang bakal datang, termasuk Billy. Mereka bakal pesta pora dan semua perempuan akan menempel padanya. Aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Namun di hari pesta, ibuku mengambil cuti kerja. Dia ingin menghabiskan waktu bersamaku, tapi bentar lagi pestanya mulai. Aku minta izin baik-baik agar dibolehkan pergi. Tapi ibu malah mulai mengenang saat aku masih kecil dan selalu ingin main dengannya. Aku jawab, aku bukan anak kecil lagi dan aku nggak akan hamil di umur 16 kayak ibu. Ibu menamparku dan berkata, masuk kamar kamu. Aku marah dan teriak, pantas aja ayah ninggalin ibu, sambil membanting pintu. Langit sudah gelap dan saat itu hujan, tapi aku tetap harus ke sana apapun yang terjadi. Aku menyelinap keluar jendela dan lari ke rumah Gianna. Sesuai bayangan, Billy mabuk dan Gianna sudah menempel pada Billy. Aku menegurnya, tapi Billy melawan balik. Dia bilang aku bukan majikannya dan aku cuma anak kecil yang berlagak seperti sesuatu yang bukan dirinya, seorang wanita. Aku lari ke halaman. Aku merasa dikhianati. Billy datang memelas dengan matanya yang indah. Dia bilang dia minta maaf dan mengajakku jalan. Di tengah jalan, Billy bilang dia punya kebutuhan dewasa yang gak bisa aku penuhi. Aku bukan anak kecil lagi. Itu yang aku pikirkan saat aku mencium Billy dan mulai melepas jaket kulitnya. Seandainya aku tahu kalau aku sedang melakukan kesalahan besar. Seminggu kemudian, Billy putusin aku. Dia bilang, kamu terlalu muda untukku. Aku sakit hati, tapi aku harus segera move on. Saat aku nangis di kamar mandi, aku melihat tahi lalat di paha dalam dekat kemaluanku. Awalnya, itu hanya titik kecil. Lama-kelamaan itu membesar dengan cepat dan aku mulai khawatir. Aku pergi ke dokter, ketakutan. Aku sedang duduk di ruang tunggu, menatap orang-orang di sekitarku saat aku melihat dokter tua ini. Dia berjalan ke meja resepsionis dan mulai menggoda resepsionis yang jauh lebih muda darinya. Wanita itu terlihat tidak tertarik berbicara dengannya. Lalu dia menatap ke arahku, tersenyum, mengedip, dan pergi. Aku langsung merinding. Dia terlihat mengerikan. Saat itu, aku nggak tahu dia akan punya peran besar dalam hidupku. Akhirnya, dokterku memanggilku untuk masuk. Aku memberitahunya tentang tahi lalat yang menghilang. Tadinya ada di mana? Aku menunjuk pada selangkanganku. Dia bertanya apa aku sempat ke hutan baru-baru ini. Ya, kataku. Dia bilang itu mungkin gigitan kutu, tapi lebih baik bertemu spesialis. Lalu dia tulis sebuah nama. Yang terlintas di kepalaku hanya dokter tua itu memeriksa selangkanganku. Nggak akan. Jadi aku buang kertas itu. Aku nggak mau balik ke dokter dan bilang ibuku kalau semua baik-baik aja. Tapi kemudian aku mulai demam dan sering pusing. Selama beberapa minggu, aku merasa sangat lelah. Suatu hari, aku harus izin dari kelas karena aku muntah. Aku malu banget dan aku nggak masuk sekolah beberapa hari. Gianna mulai menyebar gosip kalau aku hamil. Tapi aku berusaha nggak memikirkannya. Aku terus bilang pada diriku, ini cuma flu. Aku periksa gejala dari gigitan kutu di WebMD. Itu hanya sistem imunku melawan infeksi, nggak masalah. Tapi setelah seminggu, aku mulai mendengar suara-suara di rumah. Aku lihat Billy di depan rumah, tapi semenit kemudian dia hilang. Pandanganku mulai buram. Aku pikir aku harus minum antibiotik.
Dengan tubuh yang lemas, aku jalan ke lemari obat ibuku. Aku sedang membuka semua kotak ketika aku tiba-tiba jatuh dan semua obat bertebaran di sekitarku. Aku pingsan. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit. Tanganku diikat ke ujung tempat tidur, dan dokter mengerikan itu ada di sampingku. Aku berusaha bergerak, dia tersenyum dan menyuruhku untuk tenang. Dia menekan kepala dan kakiku. Aku nafas tersengal-sengal dan pingsan lagi. Saat itu aku nggak tahu kalau aku sedang mengalami edema. Dengan kata lain, otakku membengkak dan nggak dapat oksigen yang cukup. Itu diakibatkan oleh virus yang aku dapat dari gigitan kutu. Aku jatuh koma selama 1 tahun 9 bulan.